Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kisah haru tersebut mencapai puncaknya ketika Uya dan Astrid mengantarkan sang anak kembali ke rumah keluarganya di Cipete, Jakarta Selatan. Pemirsa silat RCTI, pasangan selebriti dan juga anggota dewan Uya Kuya dan Astrid kembali menunjukkan kepedulian mereka. Baru saja pulang dari ibadah umroh, keduanya menerima banyak pesan di media sosial mengenai seorang anak laki-laki yang hilang di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, dekat tempat tinggal Uya dan Astrid. Dengan sigap, Uya Kuya berinisiatif mendatangi anak tersebut yang diketahui memiliki keterbatasan. Astrid yang merasa iba bahkan memegang kening anak itu agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Namanya siapa? Namanya. Bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong. Mau apa? Minum apa? Apa ikut ibu mau? Hah? Kenapa kamu mau nangis? Ibu nggak jahat kok, mau ikut ibu nggak? Ternyata pas saya dapat informasi anak itu ada di mana, di lokasi depan toko emas, saya langsung sama Astrid. Belum ganti baju tuh, kita baru pulang umroh, benar-benar masih pakai baju dari bandara. Kita ke sana, datang dan anak itu emang ada, dan anak itu dibilang katanya anak itu tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Habis itu kita datang ngelakuin pendekatan, bisa dekat sama kita, termasuk sama Astrid, dia megang-megang tangannya Astrid, megang mukanya Astrid. Itu yang bikin kita khawatir juga. Takutnya kan ini udah malam hari. Nanti ini anak tidurnya di mana? Takut kalau nanti ada orang jahat. Karena anak itu kalau udah deket sama orang tuh mau aja. Kita tuh orangnya, setiap lagi habis sholat atau lagi habis makan, lagi duduk gitu, kita selalu baca-bacain DM orang nih. Termasuk DM orang yang banyak banget, kita bacain. Tapi kadang-kadang saking banyak ribuan orang, ada yang keskip juga. Kalau orang minta tolong apa, ya segala macam, kalau bisa kita tolong, kita tolong. Kisah haru tersebut mencapai puncaknya ketika Uya dan Astrid mengantarkan sang anak kembali ke rumah keluarganya di Cipete, Jakarta Selatan. Momen tersebut penuh emosional, terutama saat anak tersebut memeluk Astrid dengan erat sebagai ungkapan terima kasih. Astrid dan Uya pun tak habis pikir bagaimana anak itu dengan keterbatasannya mampu berjalan kaki sendirian dari Cipete ke Menteng Pulo yang kira-kira berjarak hampir 20 km. Kejadian tersebut membuat pasangan itu merasa terpanggil untuk mencarikan anak ini sekolah luar biasa agar ia mendapatkan pendidikan dan perhatian yang layak. Assalamualaikum. Di belakang rumah saya tadi. Iya. Iya. Ini emang anaknya kita udah kurung juga tetap aja dia nyari kunci. Ya baik tapi anaknya. Iya. Tadi maksud mau makan mie doang tadi. Emang dia maunya makannya cuma nasi sama kuah. Gitu. Waalaikumsalam. Ya, uya. Iya. Ya ini alhamdulillah Jubdatul Kudus, namanya Jubdatul Kudus ya. Muhammad Jubdatul Kudus. Udah kita anterin pulang. Ternyata rumahnya di Cipete Selatan, ini anaknya Pak Ismail sama Ibu. Tadi kita langsung kita share informasi ini, langsung dapat informasi dari Dinsos ya. Ternyata kenal dengan anak ini. Ya, terus tadi langsung kita ketemu, langsung kita bareng-bareng untuk nganterin ke rumah Bapak. Kemarin juga begitu. Apa? Karena nurut loh. kita ngambil kunci mulu. Kemarin mau dibilang nggak mau, sama abangnya mau dideketinnya lah. Ini yang saya takutin kalau misalnya dia kayak begini tuh kalau ada orang jahat aja. Iya. Terus Kemarin juga dari dinas sosial tuh kemarin kan emang nganterin ya, habis nganterin besokannya udah kabur lagi. Anak itu ternyata jalan jauh loh. Rumah di Cipete, kita ketemu di Menteng Pulo, Tebet Manggarai kan. Itu anak jalan kaki sejauh itu nggak pakai sendal. Dan pas sampai sana kaget lah ibunya. Terus kita ketemu bapaknya juga, Pak Ustadz Ismail. Ya Ismail ya? Iya, betul. Pak Ustadz Ismail. Terus udah anak itu emang anak baik. Cuman anak itu memang anak berkebutuhan khusus. Ini anak nih suka bosen kalau tidak melakukan hal apa-apa gitu loh. Jadi
kayak dia pergi kanan kiri atau mungkin dia keluar tiba-tiba mungkin pengawasannya kurang, jadi main keluar aja kayak gitu. Jadi mungkin kalau dengan disekolahkan dia kan dapat teman, dia dapat ada guru-guru, jadi dia tidak bosan gitu loh. Namanya Muhammad Subratul Kudus, usianya jalan 12 tahun. Yang pasti saya bersyukur dan saya juga berterima kasih kepada Dinsos dan Pak Uya Kuya beserta Mbak Astrid ya, yang berkenan sampai mengantarkan anak saya kembali ke rumah. Beralih dari aksi Uya Kuya dan Astrid menolong anak disabilitas yang hilang dan bisa kembali ke rumahnya, maka berikutnya ada kisah para selebriti yang berjuang mendapatkan buah hati dan mengambil keputusan mengadopsi anak. Jennifer Ipel dan suaminya Ajun Perwira baru-baru ini membuat keputusan besar dengan mengadopsi seorang bayi perempuan. Secara eksklusif kepada tim Silet, Jennifer yang baru saja pulang dari Korea Selatan pasca menjalani oplas mengaku keinginan mereka untuk memiliki anak perempuan telah lama mereka idamkan. Mengingat berbagai upaya seperti program bayi tabung dan ibu pengganti tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Jennifer dan Ajun memutuskan untuk mengadopsi bayi dari seorang ibu muda berusia 20 tahun yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Bayi perempuan tersebut saat ini berusia 4 bulan dan proses adopsi resmi baru dapat selesai ketika bayi mencapai usia 6 bulan. ke boneka kamu. Setangannya kakak Pilo loh. Setangannya kakak Pilo loh. Ya ampun. Kalau Baby Ray itu aku angkat sekarang. Kan kalau di Jakarta, di Indonesia itu kan baru boleh, ada undang-undang baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan boleh kita angkat anak atau adopsi atau pokoknya 6 bulan dulu dia harus tinggal sama kita. Aku sama ibu kandungnya baik-baik aja. Aku sering banget panggil dia ke Jakarta. Nah, malah jangankan nemuin, malah kalau aku lagi kayak aku pergi keluar kota lama, lo mau gak nemenin? Nih nemenin dulu deh, biar lo gak kangen sama anak lo. Cie, gitu gayanya seperti itulah. Ajun excited banget, karena Ajun sendiri gak pengen dan dia ini kalau gue ngeliatnya ya lucu nih, anak kecil lagi main sama anak kecil nih. Lucu lah kalau Ajun jadi ngeliatnya kayak gue lagi main sama anak kecil juga, dianya kayak anak kecil juga, lucu deh, seru gue ngeliatnya. Selain adopsi anak, Jennifer dan Ajun kini tengah menjadi sorotan lantaran baru saja melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Dengan wajah masih bengkak dan ada jahitan, Ipel pun menunjukkan di kamera Silet. Alasannya bukan karena ingin tampil lebih muda, tapi Ipel beralasan agar lebih enak dilihat. Namun, yang bikin kaget, Ajun ternyata juga ikut melakukan oplas. Walaupun masih berusia muda 28 tahun. Oplas apa yang dilakukan Ajun? Ayang lagi ngapain? Dari Beauty is Pain. Aduh. Tapi cocok lah nanti ya kalian. Awalnya seperti apa? Awalnya tiba-tiba saya mendadak pengen dibenerin muka gue. Dalam artinya gini loh, karena memang udah di usia gue sudah waktunya. Di atas 50 tuh kayaknya kalau mau facelift itu paling tepat gue rasa ya. Jadi gue decide untuk facelift, neck lift, fat graft, terus ini bawah mata juga diangkat, terus kantong liur ludah ya gitu juga, supaya jadi double chin-nya hilang gitu di Korea. Ya, jadi baru pulang kemarin, jahitan belum penuh nih gue buka, masih ada ini yang udah dibuka tapi yang lain belum. Enggak, bukan soal lebih muda, tapi lebih enak dilihat. Kalau Ajun bagus, udah rambutnya udah kelihatan ya, udah kelihatan, ininya rahangnya udah kelihatan, udah punya rahang.
Tak hanya Jennifer Ipel, Zaskia Sungkar dan sang suami Irwansyah baru-baru ini juga mencuri perhatian atas keputusannya mengadopsi seorang bayi cantik bernama Humaira. Awalnya Zaskia mengakui bahwa ia merasa deg-degan hingga memutuskan untuk melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Tak hanya itu, Zaskia bahkan rela menjalani program laktasi untuk dapat memberikan ASI kepada Humaira. Langkah ini dilakukan agar buah hati dapat menjadi mahram seperti anak kandung. Keluarga besarnya pun menyambut dengan sukacita, termasuk Siren dan Wisnu. Alhamdulillah Allah kasih rezeki ada anak lagi, anak yang didamba-dambakan, anak perempuan, Masya Allah, tabarakallah. Iya gemes banget, Masya Allah, kan bisa dandan-dandanin ya. Kayak ya sama lah, anak gitu cowok, kan? cewek ya, happy lah, mana ada yang gak happy. Ya kemarin kan program laktasi tuh, nah keluarnya belum terlalu banyak, karena kan minimal menyusui 5 kali, dan sampai kenyang gitu. Jadi kemarin asiku nggak nyampe segitu, keluar tapi nggak nyampe. Jadi alhasil insya Allah bismillah ada ikhtiar kedua, yaitu adalah aku embrio transfer setelah lebaran ini, doain ya. Masalah hubungannya dengan ayah angkatnya, kalau perempuan itu nanti kalau dia udah dewasa nggak mahram. Makanya rata-rata orang kalau ngambil anak angkat itu dia susui, menjadi saudara susuan, menjadi anak angkat anak susuan, itu jadi mahram jadi dengan ayah angkatnya. Ya skenario Allah kita juga nggak prediksi bakalan ada keluarga baru gitu ya. Doain aja ya, mudah-mudahan Allah permudah, perjalanannya masih panjang, mudah-mudahan Allah permudah semuanya, doain aja. Kembarnya mah Adam malah. Iya, Adam kecil. Mirip kayak Adam kecil.